Harimau Malaya sempat diperdaya 2-0. dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Timnas Vietnam bahkan dikalahkan tanpa Vietnam ampun dengan 3 gol tanpa lagi. balas. Laga kontra Uzbekistan akan menjadi ujian berat untuk anak asuh dari Sintayong. Indonesia akan balas dendam, guys. Pasalnya, Insyaallah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, apa kabar? Semoga semua sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian, sukses juga kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, di mana juga kalian berada. Oke, hari ini guys, prediksi Indonesia Uzbekistan di semifinal AFC. Apakah prediksi kalian? Dan ketemu Spanyol Israel kalau bisa kalahkan Uzbekistan, betulkah ini? Ini kalau masuk pergi Olimpiade lah, ataupun kita tidak tahu apa yang berlaku selepas perlawanan ini nanti esok. Yang pentingnya dukungan kita itu penuh kepada timnas Indonesia itu. Jangan lupa doakan juga sekali kemenangan Indonesia melawan Uzbekistan. Kita akan analisa lagi terkait dengan apa prediksi saya sendiri. Kalian juga boleh komentar di bawah bagaimana prediksi kalian terkait dengan perlawanan ini. Kita semak dulu daripada channel Cetak Gol IDN ini. Jadi dengan judulnya ketemu Spanyol Israel ya, kalau bisa kalahkan Uzbekistan. Prediksi Indonesia Uzbekistan semifinal AFC ini. Jadi yuk kita semak dulu video ini, guys. Bertemu dengan finalis edisi sebelumnya. Oh, ini finalis edisi Tim sebelumnya. nasional Indonesia dipastikan akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Tim berjuluk Serigala Putih ini bukanlah lawan yang mudah untuk Serigala ditaklukkan. Putih ya. Uzbekistan akan lawan Garuda superior dengan menjadi pemuncak klasemen grup D. Skuad asuhan Timur Kabadze juga menjadi tim tersubur dengan catatan 12 gol dalam 4 pertandingan. Skuad Serigala Putih bahkan mampu mengalahkan sang juara bertahan Arab Saudi. Pasukan Marcos Suarez dibuat gak berdaya usai dipermalukan dengan 2 gol tanpa balas. Performa mulus Uzbekistan berbanding terbalik dengan perjalanan timnas Indonesia. Skuad Garuda Muda sempat menelan kekalahan di pertandingan perdana menghadapi Qatar. Para penggemar saat itu merasa pesimis kalau skuad Garuda Muda bisa lolos ke fase gugur. Pasalnya mereka menghadapi 2 laga sisa menghadapi Australia dan Jordania. Hebatnya pasukan Merah Putih bisa menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke babak perempat final dengan status sebagai runner-up grup A. Di babak perempat final, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti. Kemenangan yang Tommy dramatik, Welly menyebut guys. kemenangan kontra Korea diselimuti oleh faktor keberuntungan. Meskipun begitu, Bung Towel mengapresiasi kerja keras para pemain di atas lapangan. Arya Sinulinga memberikan komentar sebelum pertandingan menghadapi Uzbekistan. Anggota Exco PSSI ini menyebut Sintayong sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan. Wah, Sintayong sudah lihat menguji kekuatan tim terbaik Uzbekistan di Asia Tenggara. Oke guys, sekarang ini uniknya yang pergi semifinal ini Indonesia, Uzbekistan, Jepang dan juga Irak. Jadi 4 ini dia masing-masing mewakili zon-zon mereka. Oke, di Asia Barat ini Irak, kemudian Asia Tengah Uzbekistan, Asia Timur Jepang, dan Asia Tenggara itu Indonesia. Ini tepat lah ini guys, masing-masing ada wakilnya ya. Nah, jadi Indonesia mudah-mudahan lah sokongan daripada Asia Tenggara, dari negara Malaysia juga, Singapura, Thailand, Vietnam juga. Vietnam sokong lah Indonesia itu. Vietnam pun sudah terkeluarkan. Jadi kita dukung penuh lah untuk Indonesia ini melaju ke final lah kan. Akan menunggu sama ada Jepang ataupun Irak. Tapi kemungkinan besar Jepang lah. Dan Indonesia, Uzbekistan kemungkinan besar juga Indonesia ya. Walaupun masih 50-50 ya. Tetapi optimis, kita optimis guys. Keyakinan dengan doa dan usaha, bersungguh-sungguh tawakal kita nanti. Oke, kita lanjut dulu. Meskipun sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan, Sintayong gak boleh lengah begitu saja. Pasukan Singa Putih selalu menjadi mimpi buruk untuk negara Asia Tenggara.
Malaysia dan buruk, Vietnam sudah menjadi korban dari keganasan Uzbekistan di Piala Asia tumbang Malaysia Vietnam. U23. Skuad Harimau Malaya sempat diperdaya 2-0. dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Timnas Vietnam bahkan dikalahkan tanpa Vietnam ampun dengan 3 gol 3-0 tanpa lagi. balas. Laga kontra Uzbekistan akan menjadi ujian berat untuk anak asuh dari Sintayong. Indonesia akan balas dendam, guys. Pasalnya Insyaallah. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bermain di semifinal. Uzbekistan juga menjadi mimpi buruk untuk timnas Indonesia. Dalam catatannya, skuad Garuda nggak pernah meraih satupun kemenangan atas Uzbekistan. Dari 6 pertemuan, Serigala Putih mendominasi dengan catatan 3 kali kemenangan. 3 Timnas menang Indonesia Uzbekistan. hanya bisa menahan imbang Uzbekistan di 3 pertandingan lainnya. Sintayong optimis timnas Indonesia bisa sedikit memberikan perlawanan. Dirinya melihat dari beberapa pertandingan Garuda Nusantara yang bisa memberikan perlawanan. Meski begitu, Uzbekistan punya pertahanan yang tangguh yang sulit untuk dijebol. Timur Kabadze selaku pelatih membongkar ketangguhan lini pertahanan pasukan Serigala Putih. Dia bilang semua lini bekerja keras untuk bisa meraih clean sheet. Para gelandang maupun penyerang terkadang diminta mundur untuk membantu pertahanan. Pemain kunci. Nathan John masih main lagi kan? Kalau ada Nathan Tim nasional cuma yang Indonesia dapat main Rafael U23 Struijk. bisa mengandalkan sejumlah pemain kunci untuk menjegal Uzbekistan. Nathan Chuaon masih akan menjadi tumbuhan skuad Garuda Muda di sektor mantap. lini tengah. Nathan John masih Pemain ada. Heerenveen ini mendadak tampil luar biasa sejak dimainkan sebagai gelandang. Padahal Nathan Chuaon lebih terbiasa bermain sebagai bek kiri. Bermain sebagai gelandang, Nathan Chuaon punya kemampuan umpan-umpan berkelas. Selain itu, ketenangannya di lini tengah membuat permainan Garuda Muda semakin rapi. Nathan Chuaon membuktikan kualitas hebatnya setelah sempat dianggap remeh. Bung Toel pernah kurang setuju dengan naturalisasi Nathan Chuaon karena dinilai nggak dibutuhkan. Selain itu, timnas Indonesia juga sudah punya stok bek kiri yang cukup melimpah. Namun hujatan pedas dari Bung Toel nggak pernah dipedulikan oleh Sintayong. Coach Shin membuktikan potensi besarnya dengan memoles Nathan Chuaon. Alhasil Bung Toel justru berbalik memuji kemampuan Nathan yang dinilai berkualitas. Namun Bung Toel menantang Sintayong untuk bisa memberikan solusi jika kehilangan Chuaon. Permintaan ini tentunya nggak dituruti sama sekali oleh Sintayong. Pelatih berumur 53 tahun ini tetap menurunkan Chuaon sebagai pilar kunci di lini tengah. Kini pemain berumur 22 tahun ini harus berduel dengan Abosbek Faizullaev saat berhadapan dengan Uzbekistan nanti. Uzbekistan punya Faizullaev dan Pemain Abosbek. CSKA Moskow ini bakal menjadi ancaman nyata untuk Garuda Muda. Bung Moskow, Toel juga mengingatkan coach Sintayong untuk mewaspadai Jasurbek Jalo Lidinov. Dia menganggap pemain bernomor punggung 10 ini menjadi kunci permainan karena keistimewaannya. Pasalnya Jalo Lidinov menjadi otak tumpuan dari serangan Uzbekistan. Cara timnas Indonesia kalau gitu menang. kena kunci tuh pemain nomor 10 tuh. Cara timnas Indonesia Tim menang. nasional Oke, Indonesia bagaimana diwajibkan caranya? menang melawan Uzbekistan demi bisa mengunci tiket Olimpiade. Selain itu, kemenangan atas Serigala Putih akan menjadi sejarah baru yang gak akan terlupakan. Jika menang, skuad Garuda Muda akan lolos ke partai final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun kemenangan kontra Uzbekistan gak bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Sintayong harus kembali mencari ramuan taktik terbaiknya demi mengalahkan Uzbekistan. Biasanya coach Sintayong sering memakai strategi kejutan untuk mengecoh lawan. Sang pelatih diprediksi akan kembali memakai taktik yang berbeda saat menghadapi Uzbekistan. Uzbekistan dikenal punya gaya main seperti tim Eropa yang mengandalkan fisik. Pasukan Serigala Putih juga lebih mengandalkan kerjasama tim dibandingkan skill individu. Selain itu, Uzbekistan juga punya kekuatan stamina yang luar biasa. Hasilnya, Garuda Muda harus mewaspadai fisik tanpa lelah para punggawa Serigala Putih. Timnas Indonesia U23 bisa mengandalkan taktik bermain sabar untuk mencari celah. Ivar Yener dan Nathan Chuaon harus pintar mengakali tempo permainan. Garuda Muda nggak boleh terburu-buru melancarkan serangan ke pertahanan Uzbekistan. Pasalnya, pasukan Serigala Putih bisa melancarkan serangan balik secara kilat. Dia Pelatih pakai Timur counter Kabadze attack ya. bakal mengandalkan Abosbek Faizullaev dan juga Ruslanbek Jianov di sisi sayap.
Kedua pemain ini punya kecepatan untuk menopang serangan balik Uzbekistan. Lini pertahanan Garuda Muda juga nggak boleh membuat kesalahan kecil. Ketenangan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner akan kembali diuji untuk meredam serangan Uzbekistan. Sementara lini serang Garuda Muda juga nggak boleh membuang banyak peluang. Di laga kontra Korea Selatan mereka kesulitan untuk memaksimalkan peluang untuk menjadi gol. Garuda Muda harus bisa mencetak gol terlebih dulu untuk mencuri keunggulan. Jika berhasil, mental pasukan Sintayong akan lebih nyaman menguasai pertandingan. Prediksi formasi. Oke. Susah kita agak Timnas prediksi. Indonesia U23 kehilangan sosok Formasi Rafael Strijk di Sintayong. lini penyerangan. Pemain dari Sayang Ado Den Rafael Haag dapat ini main. dipastikan absen di pertandingan menghadapi Uzbekistan. Rafael Strijk dilarang tampil karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Pemain 21 tahun ini tercatat sudah mengoleksi 2 kartu kuning secara berturut-turut. Kartu kuning terbarunya didapatkan pada saat menghadapi Korea Selatan di babak perempat final. Saat itu Rafael Strijk dengan sengaja melanggar Om Jisung. Dalam kode disiplin AFC, pemain dilarang tampil jika menerima 2 kartu kuning dalam 2 laga terpisah. Sebelumnya Rafael Strijk mendapatkan kartu kuning di pertandingan fase grup terakhir kontra Jordania. Kehilangan Rafael Strijk tentunya menjadi kerugian besar untuk timnas Indonesia. Pasalnya Rafael Strijk menjadi bintang kemenangan skuad Garuda Muda di laga kontra Korea Selatan. Dia mampu membuktikan diri dengan torehan 2 gol pasca dihujat habis-habisan. Coach Sintayong bisa memainkan Ramadan Sananta sebagai striker pengganti dalam formasi 3-4-2-1. Skema 1 striker sudah terbukti ampuh saat Indonesia mengalahkan Jordania dengan skor 1-4. Saat itu pemain The Silvalrus terlalu fokus untuk mengawal Rafael Strijk. Alhasil Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand lebih leluasa untuk bisa bergerak bebas. Keduanya berhasil lepas dari pengawalan dan justru menjadi sumber gol untuk timnas Indonesia. Novarianto menyebut Sintayong akan memberikan opsi pemain yang terbaik. Bambang Nurdiansyah juga menilai Sintayong punya jalan keluar meskipun tanpa Rafael Strijk. Legenda timnas Indonesia ini sudah melihat dari laga-laga sebelumnya. Sintayong mampu mengatasi berbagai masalah termasuk absennya pilar-pilar pemain utama. Itulah ulasan preview timnas Indonesia versus Uzbekistan. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Muda mampu mengatasi perlawanan Uzbekistan yang tampil on fire? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, meskipun di atas kertas data-datanya itu menunjukkan keunggulan kepada Uzbekistan, kalau diikut daripada segi ranking FIFA-nya, kemudian perlawanan sebelum ini mereka perlawanan 5 kali perlawanan semua menang tanpa kebobolan, dan juga pemainnya semua membentuk sistem tactical fisik ketimbang dengan permainan taktik menyerang. Mereka lebih kepada counter attack dan fisik mereka. Kemudian saya melihat sedikit highlight ya, Uzbekistan melawan Arab Saudi. Sebenarnya Uzbekistan ini tidak sehebat manapun. Korea lagi hebat daripada Uzbekistan kalau dari segi cara permainan. Kalau saya melihat highlight ketika Uzbekistan melawan Arab Saudi itu, mereka cuma menang mungkin hasil keberuntungan, sebab Arab Saudi juga dikenakan kartu merah ya. Dan mereka tidak mampu juga menguasai perlawanan sebenarnya terhadap Arab Saudi. Arab Saudi lagi kuat penguasaan bolanya sebenarnya daripada Uzbekistan ini. Cuma saja Uzbekistan mungkin keberuntungannya menang itu karena peluang yang mereka dapat itu mereka gunakan sepenuhnya untuk cetakan gol. Jadi Indonesia, kalau saya melihat perlawanan Indonesia di babak pertama dengan Korea Selatan, Indonesia lebih banyak menguasai permainan sebenarnya. Dan saya lebih tertarik dengan permainan Indonesia. Dia build up daripada bawah, tengah dan juga atas ketimbang dengan Uzbekistan nih. Uzbekistan dia hanya lebih kepada serangan balas ataupun counter attack. Dia tidak membangun serangan dari bawah, tengah dan atas, tidak. Cumanya apabila sudah bola sampai ke kawasan atau area kawasan lawan, Uzbekistan itu cepat. Mereka cepat
bermain agresif, tetapi kurang membangun serangan mengikut bola-bola pendek ketimbang dengan Indonesia. Indonesia ini dia build up daripada bawah. Dia build up cantik-cantik daripada Rizky Ridho, kemudian kepada Marcelino, kepada Ivar Giner, kepada Nathan Joaon, bermain dulu di situ. Kemudian kalau sudah dapat menarik beberapa pemain lawan ke kawasan Indonesia, barulah bola itu naik sedikit. Mungkin akan dihantar kepada Rafael Struijk, Witan Sulaiman dan juga Ramadan Sananta. Jadi Indonesia itu dari segi permainan tiki-taka, dari segi antaran-antaran pendek itu sangat akurat ya, ketimbang dengan Uzbekistan ini. Kalau keberanian diri itu, pemain-pemain Indonesia ini sekarang lagi berani sebenarnya, tidak takut dengan ancaman lawan. Malah pemain Indonesia ini lebih berani menarik pemain-pemain lawan itu untuk sampai ke kawasan Indonesia. Kemudian barulah Indonesia cepat membangun serangan itu ke tengah dan ke atas. Jadi pemain lawan tadi sudah maju ke hadapan. Itu sistem taktikal yang saya nampak Indonesia nih. Uzbekistan dia hanya mengharapkan sedikit counter attack dan mencetak peluang itu dengan gol. Itu kalau berhasil, itu keberuntungan kepada mereka. Tetapi dari segi perlawanan penguasaan bola, mereka sebenarnya kurang juga. Mereka hanya mengandalkan fisik dan juga mereka selalu tackle lawan secara bersih dan kadang-kadang sama skillnya dengan macam Vietnam juga lah, suka jatuh diri guling-guling, action sikit. Uzbekistan tu bahaya tu. Jadi mudah-mudahanlah pemain-pemain Indonesia ini tidak melakukan sebarang kekasaran yang keras di kawasan kotak penalti Indonesia ataupun dekat-dekat dengan area kotak penalti, sebab Uzbekistan akan menggunakan bola mati ini untuk membahayakan gawang Indonesia ya. Jadi itu perlu diawasi. Jadi mungkin itu saja guys, saya punya komentar terkait dengan analisa Uzbekistan dengan juga Indonesia ini di semifinal. Mudah-mudahan kita doakan, sekali lagi kita mendoakan, kita doakan yang baik-baik, kita katakan yang baik-baik, komentar yang baik-baik untuk timnas Indonesia menang mengalahkan Uzbekistan ini. InsyaAllah tidak mustahil itu boleh berlaku, sebab Indonesia sudah buktikan mengalahkan Australia, Yordania, Korea Selatan. Jadi Uzbekistan juga tidak mustahil akan dapat dijinakkan oleh timnas Indonesia. Kita doakan sama-sama insyaAllah. Amin. Oke guys, jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel Askalani Studio jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar perkongsian terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Sampai kita berjumpa lagi. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Huh?